Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa semua diberi kesehatan, keberkahan hidup, keberkahan rezeki, dan tidak kurang dari satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan di dalam mengelola gedung-gedung wallet kita. Teman-teman semua, yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui, di dalam setiap usaha perlunya pengetahuan tentang usaha yang hendak kita usahakan. Karena apa? Karena pengetahuan atau ilmu ini sangat perlu sekali agar kita senantiasa berada di dalam koridor jalan menuju apa yang kita cita-citakan. Karena bila ilmu tersebut tidak kita kuasai, pengetahuan tersebut tidak kita kuasai, atau seni tersebut kita tidak mampu atau tidak kuasai, maka umumnya dan terjadi dan banyak terjadi, termasuk pada kali pembahasan ini, dari semua data yang masuk ke WA saya, baik Messenger maupun WA, semua keluhannya hampir sama. Apa itu keluhannya? Gedung saya mengalami stagnan, tidak produktif. Nah, setelah kita teliti melalui data yang diberi secara lengkap, baik sketsa gedung, terus tata ruang gedung, foto-foto gedung dan videonya, serta saya gali informasi-informasi tambahan, ya ternyata kasusnya adalah salahnya atau kurang tepatnya membaca situasi. Jadi pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah di dalam ingin membangun gedung wallet, yang perlu pertama kali kita perhatikan yang masuk dalam lingkup lokasi, cara membaca situasi adalah dari mana arah burung pulang, kecenderungan dari mana arah burung pulang. Ini pembahasannya. Jadi hampir semua data-data yang masuk itu kasusnya seperti itu. Ada yang sudah tepat tapi letaknya tidak tepat. LMB sudah menyambut burung pulang, tapi posisinya lagi kurang tepat. Sehingga awal yang kurang tepat, maka berakhir menjadi kurang tepat. Sehingga kalau akhir yang kurang tepat, ujung-ujungnya gedung tidak mampu untuk bisa lebih produktif. Tidak ada yang salah dalam budidaya wallet. Kesalahan, ya kan? Tidak ada yang salah dalam budidaya wallet. Ini adalah bagian dari kesalahan teknis saja dalam memahami. Jadi bagaimana maksudnya ya? Buktinya banyak juga gedung-gedung yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan yang kita standarkan, atau kata lain ilmu bakunya, karena kita juga harus memiliki ilmu baku yang jadikan landasan pertama kita gitu. Karena apa? Sehingga menyebabkan gedung tersebut menjadi stagnan. Gara-gara itu tadi, salahnya, kurang tepatnya membaca situasi, yang mana diantaranya adalah kurang memahaminya kita dalam melihat situasi dari mana dan kemana burung pulang. Dan bukan hanya di situ saja. Setelah kita mengetahui burung pulang, karena ini berhubungan dengan situasi dan lokasi, terus kita harus juga menilai letak posisi gedung kita. Syukur-syukur kalau berada di daerah pakan, artinya kita tidak terlalu pusing, hanya kita tinggal menempatkan sesuatu itu benar-benar tepat gitu. Ya, tentunya di lahan kita. Jadi saya pernah ke Gorontalo menangani gedung. Kebetulan dia minta buat sekalian 2 gedung ukuran 6x12.
Survei saya pagi dan sore dan subuh. Sore harinya pada saat itu saya datang siang menjelang sore. Sore harinya saya perhatikan sebelum maghrib dan setelah maghrib saya ikuti tuh burung pulang. Di mana terhamburnya, di mana akhir yang baik. Maksudnya di mana akhirnya. Kemudian paginya saya juga datang. Habis sholat subuh tuh saya datang jalan. Saya ikutin burung itu. Kecenderungan burung itu. Jadi di mana batas dia terhambur atau mulai menyebar. Dan ini sebenarnya kita tidak bisa survei sendiri. Sebelumnya memang kita sudah bahas, kita sudah sampaikan kepada member kita yang memakai jasa kita untuk sebelum mendirikan bangunan minta bantuan survei. Maka saya kasih bayangan awal. Coba Bapak perhatikan, saya minta bla 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 data ini. Nah, memang sebelumnya kita sudah survei. Saya kan ada program Google App yang saya bisa buka 3 dimensi, tinggal saya dapatkan koordinatnya tempat tersebut, saya langsung bisa lihat situasinya gitu. Ya kan, karena kita dulu pernah kerja di konsultan, 15 tahun saya bekerja di konsultan, dan 10 tahun saya kerja sebagai kuli bangunan, mulai dari kuli, terus sampai menjadi tukang, sampai menjadi pemborong bangunan rumah, sampai akhirnya karena mengikuti disiplin ilmu sehingga akhirnya saya mendirikan sebuah perusahaan konsultan yang bergerak dalam jasa konstruksi. Nah, jadi teman-teman, kita tidak akan terlalu berpanjang lebar ini. Jadi tolong kepada teman-teman semua, video-video saya jangan di skip, dengarkan urutan-urutannya agar tidak salah paham dan gagal paham, ya kan, agar ilmu yang kita dapatkan itu betul-betul terus nyambung. Gitu. Nah, kali ini saya akan membahas gedung saudara kita yang ada di Banyu Asin. Ukurannya 4x8, 4 lantai. Saya kurang paham, nanti kita lihat di di slide-nya sudah berapa tahun. Yang jelas sarangnya belum ada 10 kalau tidak salah. Umurnya 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah juga. Dan dia minta bagaimana cara mengatasinya karena menurut dia gedungnya ini stagnan. Saya sempat tanya mengenai pasal suara, bagaimana dengan respon suara. Respon suara bagus, burung senantiasa ada. Oke, cukup itu saja. Saya tidak akan membumbui, meracuni, kamu pakai suara saya saja, tidak, kamu pakai suara dari dunia walet saja, tidak. Tapi jika dia ingin memakai suara dunia walet pun, saya dengan senang hati untuk memberikan recommended suara-suara yang original. Terus bagaimana dengan suara-suara yang ada di pasaran? Itu tergantung mental daripada masing-masing orang. Nah, itu haknya dia. Jadi ayo kita lanjut saja. Kita langsung masuk ke topik masalah, yaitu bagaimana cara mengatasi gedung yang stagnan. Ini kita agak sedikit ekstrim karena sudah saya tanyakan kepada beliau solusi-solusi dan alternatif, dan dia mengambil solusi atau alternatif dengan rehab ekstrim. Itu merombak, memindahkan LMB dari kanan ke kiri, memindahkan puet dari kanan ke kiri. Alasannya kenapa? Kita ambil tema, ambil dasar ilmu yang sedikit kita bakukan, mungkin dalam istilah bobot, tidak 100%, hanya 90%, bahwa kecenderungan walet masuk ke dalam gedung dari kiri ke kanan. Bagaimana kita usahakan walet masuk gedung belok kanan. Nah, ini kita jadikan baku dalam dunia perwaletan, khususnya dari dunia walet itu sendiri. Bagaimana dengan LMB kanan ke kiri? Bisa, tidak ada masalah. Cuma kita kasih catatan, dan pertimbangan dan kedepannya seperti ini. Karena usaha budidaya walet ini bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang, untuk ATM kita jadinya nanti, dan untuk masa depan kita kalau umur kita panjang. Jadi mari kita lanjut ke
sesi selip daripada video kita yang akan kita bahas. Nanti ya teman-teman semua, inilah percakapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, maaf kalau mengganggu. Akhirnya Bapak, saya tadi udah bikin video tapi nggak bisa kirim, format tidak mendukung. Santai aja Mas, ditunggu. Jadi ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini tempat gedung saya. Nah, ini gedungnya. Nah, keadaan sekeliling sawit dan ada karet juga. Ini di belakang gedung. Dan ini LMB menghadap arah burung pulang. Yang barat saya tutup. Kita buka satu aja sini. Dan ini pintu masuknya, Pak. Nah, ini bergandengan dengan dapur masak ini. Kira-kira ada masalah untuk perkembangan enggak? Dan ini pintu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lantai pertama, ini suara tarik dan ini kaca sekitarnya. Dua itu juga pakai bisa tipis. Dan ini tatanan sekitar. Ini untuk lantai 1, Pak. Nah, ini tatanan sekitar. Itu tadi daripada video beliau. Kita lanjut. Ini hasil percakapan saya. Ini gedungnya lagi di dalam. Iya, Pak. Kalau masih seperti yang satu, kita tunggu ini satu lar. Nah, ini larnya ini suara tarik, ini suara tiup. Dan itu untuk suara tarik lantai dasar. Dan itu suara tarik lantai dasar. Ini suara tarik lantai dasar. Ini saya berada di lantai 3. Nah, ini ke suara tarik dan itu masih sama, Pak. Nah, ini tanggalnya itu. Ini juga, Pak. Kedua. Dan ini lar lantai 3. Buka semeter 20, atas bawah 2 meter 70, Pak. Nah, kesalahannya Twitter larnya kurang tepat. Ini suara tariknya, Pak. Nah, ini sebenarnya sudah betul, cuma kurang Kelihatan ini lantai 3. Nah, itu larnya. Kita buka lar semeter musuh 90. Semeter 20. Musuh 90. Ini suara tarik lar. Itu LMB. ini LMB-nya terlalu kecil. Nah, ini dulu Sehingga pas yang mau sini masuk ada lantai di bawah. Ini tidak bisa dihindari. pintu Lantainya pintu jangan LMB sebelah barat, pintu LMB sebelah selatan. cukup bagian yang Arah di burung depan pulang. LMB. Lanjut. Ini videonya. Keadaan RM-nya, Pak. Jadi tolong jangan Ini skip. LMB ukuran Tolong jangan skip. 80 musuh 40. Dan tadinya kita buka sebelah barat ini, Pak. LMB juga, tapi kita tutup. Kita arah selatan LMB-nya untuk ke arah burung pulang. Nah, posisi peloit ini buka 2 meter 60. Untuk ke lantai 4 dan 3, untuk lantai 2 dan 1 2 meter musuh 4 meter. Untuk di LMB kita pakai outback 5000 dan ini 65. Ini suara panggil, ini suara panggil dan
suara hexagonal, ini suara piut. Lanjut, ini sketsa gedungnya. Seperti ini. Lanjut, ini catatan daripada gedungnya. Rumah monyet 4x4, LMB 80x40, tinggi rumah monyet 2 meter. Ini sudah standar sekali rumah monyetnya. Jarak sirip 40 cm, untuk lantai 1 tinggi 3 meter, lantai 2 3 meter, lantai 3 280, lantai 4 250. Lantai 1 nggak ada sekat, lantai 2 sekat full, lar tengah ukuran 1x120, lantai 3 lar pinggir tinggi 220, lebar 120, lantai 4 lar tinggi 120, buka 90. Weight loss tangga lantai 122, buka 4x2, 3x4, lantai 34 260x4 meter. Lanjut, seperti ini gedungnya. Ini percakapannya. Saya tidak akan memperlihatkan semua pemutarannya. Ini sudah ada saya bayangan, saya kirimkan ke beliau. Ini ada sempat beliau kirimkan terakhir. Pak, isi respon LMB yang saya buka ini, dia jelaskan. ya ini burung pulang dari sini Pak, arahnya dari sebelah selatan. Kalau yang sana itu saya tutup dikarenakan cahaya matahari satu, burung juga cara masuk dari situ. Dari Sebenarnya sini cahaya matahari masuk ke LMB itu tidak ada masalah. Menurut saya untuk respon dipakai ini Pak. lubang masuknya 1x2 meter, Burung cahaya banyak masuk bermain terang di dalam, tidak ada masalah. Bukan suatu menjadi penistaan atau masalah. Lanjut. Nah itu keluar masuk dari LMB. Jadi kita lanjut ke desainnya. Jadi desainnya seperti ini. LMB baru 40x80. Masuk seperti ini, hanya sekat gantung. Karena dia cuma sisa 5,5 meter, jadi tidak perlu ada sekat di dalam, cukup sekat gantung. Dan satu suara tarik dengan formasi 6 tweeter pakai audak 65. Seperti ini kita memasang sistem sudut-sudut. Karena pemasangan tweeter ini untuk inap semuanya tidak ada yang baku, seperti apapun boleh saja. Cuma kita mengambil yang terbaik dari yang terbaik, yaitu dengan memasangnya di sudut-sudut ruangan. Bukan karena apanya, hanya karena kita ingin bagaimana populasi di dalam merata. Seperti itu, arah tujuannya itu seperti itu. Kemudian kita masuk ke 3 dimensinya. Gedungnya itu seperti ini, arah utara, ada burung pulang dari selatan, ya seperti ini. Ini LMB lama, ukuran 40x80. Ini kita tutup semua nanti. Kita pakai LMB baru, sama ukuran 40x80. Rumah monyet kita sudah tidak pakai, jadi kita hanya langsung menggunakan seperti ini. Ukuran 2,5x4 meter pointnya. Jadi ini lar variasi ukurannya. Makin ke bawah makin sedikit agak besar. Lantai atas ukurannya 80x100. Lantai 4, lantai 3 100x100, lantai 2 100x110, agak melebar gitu ya. Lantai 1 100x120. Dari dinding 20 cm, dari atas 20 cm. Kenapa kita tidak bikin agak turun, agar walet ini mudah masuk dan cahaya pun tertekan, dia tidak mengenai sirip. Nah, jadi mengenai di antara ruang sirip, maksudnya mengenai di antara ruang sirip. Jadi sini ini tetap gelap, di sini pun tetap gelap. Kalau kita terlalu bawah juga nanti efeknya seperti itu. Jadi seperti ini. Cara kerjanya bagaimana cara kerjanya untuk merehab gedung tersebut. Jadi yang lama tetap dulu seperti apa yang ada. Kita buat LMB baru, lar baru, sekat baru, dan poit baru. Kita sudah siapkan semua. Matikan suara
total suara di LMB lama, hidupkan suara di LMB baru. Ya kan? Ini pertimbangannya apa? Karena sarang kalau tidak salah baru berapa biji saja gitu. Jadi kita ya harus berani korban. Karena ini namanya juga rehab ekstrim gitu kan. Jadi tutup separuh ya 20 kali 40 kali 40 lah, ditutup separuh dulu. Terus sebagai point jangan ditutup dulu. Kita membiasakan dulu burung lewat sini, lewat LMB baru. Jika menurut kita sudah terbiasa, ya boleh dikasih waktu lah 1 minggu, baru kita tutup pointnya dari lantai 1, kemudian lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Boleh kita manfaatkan juga rumah monyet untuk pasang sirip dengan hanya membuka 1 kali berapa tadi, 1 kali 2,5 atau 2 kali 2,5. Jadi masih bisa kita taruh sirip di atas daripada rumah monyet. Seperti itulah ini saya tampilkan tinggi gedung yang ada. Informasinya lantai 1 3 meter, lantai 2 3 meter, lantai 3 2,80, lantai 4 2,50. Rumah monyet tinggi 2 meter, ukuran 4 kali 4. Walet dari selatan. Seperti ini visualnya. Oke teman-teman semua, demikianlah video visual kita, penjelasan saya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan didengarkan semua. Jangan lupa jika Anda menyukai channel ini, agar senantiasa bisa mengikuti materi-materi dari saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman yang mungkin kasusnya hampir sama atau sama bisa terbantukan. Tapi alangkah lebih baiknya dikonsultasikan. Karena ada yang saya tidak jelaskan di sini, seperti di mana saja sih letak kompetitor yang lain. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya tanyakan sebelumnya. Kenapa LMB akhirnya diputuskan di situ? Ya kan? Bagaimana sebelah utara, bagaimana sebelah barat, bagaimana sebelah timur, itu saya tidak jelaskan di sini. Makanya itu kadang-kadang kita juga jangan langsung telan mentah-mentah. Jadi kita harus pelajari kasus per kasus. Semua komponen yang berpengaruh dengan kemajuan, perkembangan, dan kesignifikan gedung walet harus kita betul-betul pahami, pelajari, baru eksekusi. Sekian dari saya. Salam dunia walet. Tetap bersama saya Mas Rikudin, ikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.